Prasasti Monjon. Prasasti dengan bahasa Sanskerta tersebut ditulis oleh Raja ketiga Kerajaan Tarumanegara, Raja Bajak Laut yang dipimpin oleh seorang yang sakti dan dapat berubah wujud tersebut kerap beraksi di wilayah perairan Tarumanegara. Pada suatu hari, gerombolan bajak laut itu sedang merampok perahu yang ditumpangi oleh 3 orang nelayan. Serahkan culikan kalian sekarang. Jangan Tuan, itu untuk kemakan keluarga kami. Namun, baru saja para perompak itu memindahkan ikan hasil rampasan ke kapal mereka, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar milik Kerajaan Tarumanegara dengan bendera naga yang berkibar melaju ke arah mereka. Pemimpin bajak laut justru merasa senang karena akan memperoleh harta rampasan yang banyak. Ia mengerahkan anak buahnya untuk melawan pasukan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh seorang menteri dan laksamana. Wahai anak buahku, serah kapal dari kerajaan itu. Serahkan keluarga harta kalian, karena kekuatan raja kalian tidak akan sebanding dengan pemimpin kami. Apa kalian yakin bahwa pemimpin kalian bisa mengalahkan raja kami? Gak bahaya, tak? Para bajak laut memenangkan pertempuran yang telah menewaskan menteri, laksamana, dan sejumlah awak. Mayat mereka pun dibuang ke tengah laut. Semua harta benda yang ada di kapal pun dikuras habis. Seminggu berselang, terlihat 2 nelayan sedang memancing. Artinya mereka prajurit dari kerajaan Tarumanegara. Ayo segera kita bantu. Hai, apakah kamu merupakan prajurit dari kerajaan? Benar. Apa yang terjadi sehingga kamu bisa mengambang dan seluruh tubuhmu dipenuhi dengan luka? Ada apa? Saya dan prajurit lain sedang melakukan pelayaran. Namun di tengah pelayaran, kami melihat nelayan yang sedang dirampok oleh bajak laut. Kami mencoba membantu, namun bajak laut itu tak bisa dikalahkan. Bajak laut itu harus segera dihentikan. Siapkan pasukan, kita akan menyusun strategi untuk menangkap pemimpin mereka. Setuju, segera tuanku. Kami siap untuk tugas ini. Bergerak mengepung kapal bajak laut. Sementara itu, gerombolan bajak laut sudah terlelap, menyisakan 3 orang yang tengah berjudi. Mereka dikejutkan dengan hujan tombak dan anak panah. Kapal kita diserang. Cepat beritahu yang lain. Tuan, kapal kita diserang. Gawat, mengapa kalian tidak berjaga? Namun, semuanya sudah terlambat. Pertempuran sudah pecah yang ditandai dengan bunyi trompet. Selamat datang Raja Purnawarman. Selamat datang Raja. Silakan beristirahat di pendopo yang telah kami siapkan. Terima kasih. Yang terjun ke laut. Kendi yang dibawa gadis itu pun ditendangnya hingga pecah. Ia segera mengejar sang gadis dan mendorongnya hingga terjatuh. Semua terheran-heran melihat sikap Pamana, termasuk Bima. Kena aku sekarang. Hei Pamana, apa yang kamu lakukan terhadap gadis itu? Hentikan leluconmu itu. Kendi ini berisi air minum yang telah dicampuri racun. Gadis ini juga berbau amis. Gadis ini pasti pemimpin bajak laut yang sudah menyamar. Cepat ringkus dia. Ketika hendak diringkus, gadis itu berubah menjadi pria besar yang murka dan meronta-ronta. Secepat kilat Bima maju dan mencekik leher pria tersebut hingga ia terjatuh dengan lunglai ke lantai. Prajurit, cepat ringkus dia. Dengan tewasnya pemimpin itu, maka kemenangan telah memihak kepada Kerajaan Tarumanegara. Untuk mengabadikan peristiwa ini, Raja Purnawarman menulis prasasti di tepi
satupun orang yang mampu menandingi kecantikanmu. Tak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki. Yang kau melakukan itu, apa kau tidak tahu? Ini baju yang baru saja kubeli. Bahkan jika kau kerja selama apapun di sini, kau tidak akan mampu membelinya. Maafkan saya Putri, akan segera saya bereskan. Mohon jangan pecat saya, janji tidak akan terulangi lagi. Tentu tak pantas memakainya. Mendengar ucapan itu, tentu saja membuat sang gadis menangis terseduh. Ia tak menyangka bila ada anak raja yang punya mulut sekejam itu. Dari apapun, asalkan kau tak terus-terusan murung seperti ini. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin sebuah istana yang megah yang terletak di kaki gunung. Puri itu juga harus memiliki taman yang indah dan sebuah danau yang airnya jernih. Untuk apa putriku yang cantik? Bukankah kau sudah memiliki puri yang megah di istana ini? Apakah belum cukup? Di istana ini pemandangannya kurang indah, Ayah. Aku ingin puri yang sejuk dan memiliki pemandangan indah. Menguasai puri yang indah. Apalagi ada danau indah dan jernih yang bisa kugunakan untuk mandi. Aku peringatkan kepada kalian, tanpa seizinku, kalian tak boleh memasuki danau ini. Aku tak ingin kalian mencemari keindahannya. Kalau ada yang berani-beraninya masuk ke sini, aku tak segan-segan mengusir kalian. Mengerti? Baik Tuan Putri, kami tak akan memasuki danau itu. Kami berjanji. Setiap hari sang putri mandi di danau. Saking jernihnya, ia bisa bercermin di danau itu. Saat ini yang tak tahu putri sombong sepertimu. Tingkah lakumu sungguh tak menggambarkan seorang anak raja. Padahal ayahmu adalah orang yang sangat rendah hati dan suka menolong. Engkau tetaplah manusia biasa. Ucapan seperti itu tak seharusnya keluar dari mulut manusia. Mulutmu seperti mengandung bisa mematikan. Hanya ular hitam saja yang memiliki mulut seperti itu. Tak selang lama setelah sang nenek mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan gelap menutupi seluruh cahaya matahari. Kemudian muncul cahaya menyilaukan mata dari langit. Petir juga tiba-tiba datang menggelegar. Ketika tubuh sang putri terpental dan berubah wujud. Ternyata nenek tua itu bukanlah orang biasa. Ia mengutuk sang putri menjadi seekor ular hitam berbisa. Ini adalah buah dari kesombonganmu. Karena kesombonganmu, tak seharusnya kau menjadi manusia. Kau lebih pantas menjadi seekor ular. Maka selamanya kau akan menjadi ular. Sang putri yang telah menjelma menjadi ular hitam itu pun tampak sangat sedih. Air matanya tak berhenti bercucuran. Ia merasa menyesal. Tanjung Lesung, seluruh peserta rilah turun dari mobil. Baik anak-anak, kita sudah sampai di pantai Tanjung Lesung. Silakan kalian menikmati keindahan alam Tanjung Lesung, tidak jauh-jauh, dan selalu hati-hati jaga diri dan barang bawaan kalian. Kita akan berkumpul lagi saat makan siang bersama pada pukul 12.30. Keempat siswa, yaitu Zoe, Marvel, Lea, dan Kenzo berjalan di sekitaran pantai. Lalu mereka menyapa seorang nelayan di tepi pantai. Tanya.
Tanjung Lesung ada tiap kali pergi mengembara, kuda kesayangan dan anjing kesayangannya selalu setia menemaninya. Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap dalam tidurnya. Tak lama, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan kepadanya. Namun saat Raden Budok hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Aduh, gangguin aja nih. Jadi tidak bisa melanjutkan mimpiku. Gimana ya gadis itu? Mendingan lanjut jalan aja lah. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan hingga akhirnya Raden Budok sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau kini disebut Pilar. Hingga mereka pun sampai ke sebuah tempat yang bernama Pantai Jawar. Wah, segar sekali di sini. Air lautnya pun jernih, sungguh indah. Aku ingin membasuh wajah sebentar. Setelah itu, Raden Budok membangunkan sang anjing dan kudanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kuda, kita harus melanjutkan perjalanan lagi sebelum hari mulai gelap. Ayo bangun. Bakalan belum. Sepertinya mirip sekali dengan gadis yang ada di dalam mimpiku. Raden Budok mendekati salah seorang warga dan bertanya. Punten Abah, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para gadis itu? Suaranya indah sekali. Ini merupakan tradisi di desa kami. Para gadis memainkan alut dan lesung hingga membuat harmoni. Gadis yang di tengah itu siapa, Bah? Oh, ini tengah itu namanya Sri Pohaci. Dia pemimpinnya. Gambar sekali ya, Bah. Oh, jadi namanya Sri Pohaci. Sangat cantik namanya, cantik wajahnya. Raden Budok terus-menerus mengamati permainan Sri Pohaci. Hai. Hal ini membuat Sri Pohaci merasa tidak nyaman. Teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Loh, kenapa? Kita kan belum selesai. Tidak apa, hanya saja sore ini ada banyak orang asing. Aku merasa tidak nyaman. Rampes, oh ada apa nak? Cari siapa? Saya Raden Budok, seorang pengembara. Saya membutuhkan tempat istirahat. Apakah saya boleh menginap barang semalam? Maaf nak, tapi di sini saya hanya tinggal dengan anak perempuan saya. Tidak masalah Ibu, saya tidak akan mengganggu. Tapi sungguh tak elok dilihat orang lain jika saya mengizinkan pemuda sepertimu untuk tidur di sini. Baiklah kalau begitu. Nun Bu, permisi. Permisi Raden Budok, ini ada kopi untukmu. Iya, aduh maaf, siapa ya? Ya Neng, terima kasih. Aku tahu namamu, kau Sri Pohaci, bukan gadis yang kemarin memainkan alut dan lesung. Tapi, bagaimana kau tahu namaku? Semalam aku mendengarkanmu berbincang dengan emak. Ku dengar kau seorang pengembara. Akhirnya dia melupakan satu hal yang penting. Di hari Jumat yang merupakan pantangan bermainkan alut dan lesung, Raden Budok masih saja memainkannya. Bukankah ini hari Jumat? Siapa yang berani memainkan alut dan lesung di hari ini? Wah, Lutung! Lutung bermain lesung! Baik sekali memainkan Lutung. Ada Lutung! Hus, pergi kau Lutung! Paman, ini aku Raden Budok. Siapa yang kau panggil Lutung? Raden Budok berubah jadi Lutung. Hah? Kenapa badanku seperti ini?
Kemudian Raden Budok pergi dan menjadi lutung. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Maafkan aku, istriku. Kejadian yang menimpa Raden Budok menjadi bahan gunjingan di desa. Maafkan aku ibu, jika aku tetap di sini, para tetangga terus-menerus menghina keluarga kita. Pak, karena sudah mau menceritakan asal-usul Tanjung Lesung. Berkat Bapak, kami jadi tahu asal-usul Tanjung.